Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik anak-anak siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kita menyimak video yang pertama atau pertemuan yang pertama, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk video yang kedua tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi pelajaran. Langsung ya. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Anak-anak yang berbahagia, kalau kemarin kita belajar makna beriman kepada malaikat Allah, kemudian mengenal malaikat Allah dan tugasnya, ya. Untuk video yang pertama, untuk video yang kedua nanti insya Allah kita akan belajar tentang menerima keberadaan malaikat Allah. Kemudian perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah, hikmah beriman kepada malaikat Allah, dan juga nanti kita akan sedikit latihan soal. Ya. Lanjut ya. Bismillah. Menerima keberadaan malaikat Allah. Di antara cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah, yang pertama, yakin dengan pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balasnya. Ya, jadi kita harus yakin dan pasti setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Siapa yang kemarin, yang tadi? Kiroman katibin. Ya. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat. Misalnya menuntut ilmu, ya, tidur dalam keadaan suci, sholat di shaf paling depan, dan gemar silaturahim. Ini tiga ya di antara cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke materi, ke depan kan ini ya. Kemudian yang D, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat sebagai berikut. Yang pertama, taat dan patuh. Orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga patuh kepada orang tua dan guru. Dua, gemar bersedekah. Orang yang gemar bersedekah akan dicatat malaikat sebagai amal soleh. Dan yang ketiga, memohon atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, berperilaku jujur. Kelima, berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Itu. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nanti kita akan mengetahui hikmah beriman kepada malaikat Allah. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Ya, perilaku beriman kepada malaikat memiliki beberapa hikmah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan rasa empati dan kepedulian kepada sesama. 3. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita pelajari tentang makna beriman kepada malaikat Allah, mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugasnya,
menerima keberadaan malaikat Allah, kemudian perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah, terakhir hikmah beriman kepada malaikat Allah, maka nanti akan kita mencoba, ya kita akan coba latihan soal. Kembali ke menu ya, latihan soal insyaallah. Ini latihan soal ya. Supaya hati-hati kita kerjakan bersama. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman ke. Coba kita pilih satu ya, kita coba satu. Betul apa salah? Oh ternyata salah. Karena satu itu adalah iman kepada Allah. Berarti yang benar iya. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang kedua. Lanjut. Beriman kepada malaikat salah satunya diterangkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Kalau 183 ini salah karena ini tentang puasa ya. Ini 255 ini insya Allah tentang ayat kursi ya ini. Beriman kepada malaikat dapat diartikan sebagai berikut, kecuali ya, kecuali berarti yang bukan nih, garis perhatikan. A. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Jelas. Malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disembah. Jelas. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Ya. Yang D. Meyakini bahwa malaikat bukan makhluk gaib. Kecuali berarti ini kan malaikat, bahwa malaikat itu makhluk gaib. Di sini kok ada kata bukan. Nah, berarti kan ini ada kecualinya, berarti yang benar ini. Lanjutkan. Latihan soal 4. Malaikat diciptakan Allah dari, mudah sekali ya. Kita pilih cahaya, nur atau cahaya. Kalau manusia dari tanah, kalau jin setan dari api. Dan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Dan menjaga surga ya, malaikat Jibril. Lanjut. Malaikat yang disebut kiraman katibin adalah malaikat mungkar nakir apa rakib atid yang mencatat amal baik. Iya, rakib dan atid. Soal nomor 7. Jumlah malaikat sangat banyak, hanya Allah yang tahu dengan pasti. Jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10, 20, 30, 40. Yasmin jatuh dari sepeda. Ini soal nomor 8 ya. Manda merasa iba dan segera menolongnya. Perbuatan Manda dicatat oleh malaikat yang mencatat amal baik. Rakib apa atid? Oh iya, rakib. Baik ya. Lanjutkan. Berikut ini perilaku yang tidak mencerminkan iman pada malaikat. Yang tidak, nah, ini ada kata tidak mencerminkan iman kepada malaikat. A. Berkata jujur. B. Ghibah atau menggunjing. C. Taat dan patuh. D. Gemar sedekah. Ya, mudah sekali. Nomor terakhir 10. Salah satu hikmah beriman kepada malaikat adalah, hikmahnya apa? Beramal untuk mendapat pujian orang lain. Saya menjadikan hidup pesimis. Hidup kok pesimis? Hidup harus optimis. Meningkatkan rasa empati kepada sesama. Ya, sudah jelas ya. C. Baik anak-anak, demikian untuk latihan soal kita sedikit ya. Dan dari soal 1 ya, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Kita kembali ke depan. Semoga bermanfaat ya untuk pelajaran kita. Mari kita keluar sejenak ya. Demikian anak-anak untuk video yang kedua kali ini. Mungkin lebih singkat ya karena materinya sedikit dan juga ada latihan soal. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semangat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.